Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-32. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 12, ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Berbicara tentang persembahan, mungkin banyak dari antara kita yang langsung berpikiran soal uang. Kerap kali persembahan dimengerti dengan memberi uang. Nah, mari kita melihat bersama apa itu persembahan yang sejati yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita sekalian melalui permenungan pada hari ini. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus duduk di dekat peti persembahan dan ia melihat banyak orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Kemudian juga diceritakan dengan sangat indah, ada seorang janda miskin yang juga memberikan persembahan. Namun ada yang sangat menarik yang pada hari ini kita sekalian diajak untuk menimba inspirasi iman dari tindakan janda miskin ini. Disebutkan bahwa ia justru memberikan yang paling banyak. Sebab apa? Janda miskin ini memberikan persembahan dari kekurangannya. Dan ditegaskan di akhir Injil tadi, ia memberi semua yang ada padanya, yakni seluruh nafkahnya. Yang artinya apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, apa yang menjadi hal yang paling berharga ia miliki dalam hidupnya, ia persembahkan. Nah, disinilah poin yang menarik para sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Bahwasannya kerap kali mungkin kita baru mau memberikan persembahan dengan alasan kalau hidup kita sudah berkelimpahan, bergelimangan harta. Padahal banyak cara yang bisa kita kerjakan untuk memberikan persembahan. Mungkin kita tidak diberikan rezeki yang berlimpah, tetapi kita diberikan karunia-karunia melalui setiap tugas, tanggung jawab kehidupan kita setiap hari. Inilah persembahan yang berharga yang bisa kita berikan dari apa yang paling berharga kita miliki, baik itu tenaga dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita kerjakan. Pada intinya, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas dalam hal memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kita tidak bisa memberi dalam bentuk materi, tetapi hal yang paling berharga bagi saya pribadi ialah waktu. Maka mari kita bertanya dalam relung hati kita yang paling terdalam,
Adakah kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan sebagaimana Tuhan menyediakan waktu dengan sangat baik untuk kita jalani dalam hari-hari hidup kita? Di tengah kesibukan, pergumulan, dan juga perjuangan hidup kita setiap harinya, adakah kita meluangkan waktu untuk sekedar mengucap syukur sebagaimana janda miskin ini yang hidup serba berkekurangan, menderita tentunya, tetapi ia tidak melupakan yang namanya ungkapan syukur sebagai bentuk kasihnya yang terdalam kepada Tuhan Sang Pencipta. Maka apakah kita juga senantiasa mengingat untuk selalu mengucap syukur dalam hal apapun, baik dikala kita hidup berkelimpahan maupun dikala kita dihadapkan pada masa-masa sulit kehidupan kita, baik dikala kita sehat maupun dikala kita sakit. Mari kita senantiasa mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kita, entah apapun itu bentuknya. Tetapi milikilah hati yang tulus, hati yang ikhlas. Niscaya persembahan kita menjadi persembahan yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan Allah. Selamat merenungkan, semoga buah-buah refleksi ini dapat menghantarkan kita pada permenungan pribadi yang lebih mendalam. Selamat hari Minggu, salam sehat dan selamat beraktivitas untuk kita sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.